Oke, halo soulmate, good day mates. Ketemu lagi dengan saya Ika Febrilia di Mate Channel, Marketing Team Channel. Nah, masih bersama dengan mahasiswa saya dari kelas konten marketing A, bener ya? Iya, Bu. Kelas konten marketing A. Nah, sudah ada siapa di sini? Mungkin boleh sapa soulmate dulu. Halo soulmate. Perkenalkan nama saya Viana Satriana dari konten marketing A. Angkatan 2022 2022 ya. Oke, Viana. Iya, Viana, Bu. Oke, Viana apa kabar Viana? Alhamdulillah sehat, Bu. Ibu Oke, gimana? saya juga alhamdulillah sehat Viana. Terima kasih banyak sudah mau datang ke Mate Channel, Iya, ke saya podcast juga. saya siang hari ini. Viana tuh auranya kayak aura happy terus kayaknya ya. Iya, Bu. Ini entah happy atau emang nervous ya, nggak tahu, Nggak distract apa-apa. ya. Santai aja, kita ngobrol santai ya nggak? Nah, kita mau bahas apa hari ini Viana? Kita mau bahas yang lagi happening nih. Apa tuh? Aduh. Kalau Mates tahu ya, Tupperware itu baru banget umumin kalau mereka tuh bangkrut. Aduh, sayang banget ya. Padahal kan Kita itu sedih ya. produk sejuta umat ya nggak sih? Apalagi buat emak-emak kayak saya tuh kan. Iya. Wah, kenapa tuh kira-kira? Tapi sebelum kita masuk ke penyebab kenapa akhirnya Tupperware bisa bangkrut, mungkin Viana bisa cerita sejarahnya dulu kali ya. Mungkin soulmate belum ada yang tahu. Iya, mungkin kebanyakan taunya Tupperware, cuma nggak tahu nih sejarahnya kayak apa. Iya. Tupperware itu ditemuin nih, Bu, dari ahli kimia, namanya tuh Earl Tupper. Tahun 1940-an. Jadi nama Tupperware itu Iya. terinspirasi Dari penemunya. Oh, oke. Terus apa lagi? Ya, terus dari situ mulai terkenal, tapi masuk ke Indonesia itu tahun 1991. Oke. Terus mulai hype-nya di Indonesia tuh tahun 2010 sampai 2010. ya tahun belasan lah. Oke, 2010 ya. Itu sejarahnya Tupperware. Kemudian seperti yang kita tahu Tupperware itu memang produk yang lumayan jangka waktu pemakaiannya itu lama ya. Iya. Bisa digunakan dalam waktu yang lama walaupun dari sisi harga juga relatif mahal ya. Mahal, benar. Relatif mahal. Tapi biasanya nih anak-anak SD ya terutama anak-anak sekolah tuh bocah-bocah gitu ya, itu paling seneng tuh bawa botol minum Tupperware, bawa tempat makan Tupperware gitu ya. iya. Pokoknya semuanya serba Tupperware gitu ya. Oke. Dan saya termasuk salah satu penggemarnya Tupperware nih. Jadi saya lumayan sedih nih kenapa Tupperware bisa bangkrut gitu ya. Iya. Nah, Viana bisa cerita nggak penyebabnya apa sih sampai Tupperware akhirnya bisa bangkrut tuh kenapa gitu? Jadi Tupperware itu bangkrut karena dia tuh masih pakai cara selling yang lama, Bu. Oke. Misalnya kayak tahun belasan itu kan Tupperware tuh emang segmennya mereka tuh emang buat yang ibu kan, kayak ibu-ibu di rumah punya anak gitu. Iya. Jadi mereka tuh pakainya party selling namanya, Bu. Party selling. Iya, jadi kayak misalnya datang ke rumah-rumah, terus dia presentasi ini produknya, terus minta buat dibeli gitu. Jadi kayak sambil sosialisasi kayak juga. Door to door gitu ya. Iya, gitu, Bu. Masih pakai party selling yang sellingnya tuh masih sistem yang lama. Jadi untuk yang sekarang yang orang tuh abis pandemi ini ya serba praktis, instan, online. Jadi udah agak telat dan ketinggalan, Bu, adaptasinya si Tupperware ini gitu. Iya, bicara soal party selling tuh selain door to door bisa juga dia kayak misalnya bikin event, bikin acara ya Iya. di tempat konsumennya, kemudian konsumennya nanti diminta untuk undang teman-temannya gitu ya datang, buat iya. datang. Iya. Masih konvensional, Bu. Saya pernah dengar cara itu yang digunakan sama Tupperware. Kemudian mungkin yang membuat mereka jadi turun itu adalah pada saat pandemi kan party selling nggak mungkin diadakan ya nggak sih? Jadi mereka kesusahan, Bu, untuk untuk ngakuin sistem penjualan mereka. Jadi mungkin dari situ juga penjualan mereka turun dan mereka juga mesti muter kan gimana sih caranya untuk barangnya tuh keluar gitu. Ya paling karena itu jadinya, dan dia kurang untuk bisa cepet move ke online gitu, Bu. Iya, proses adaptasinya ternyata lumayan lama gitu. Iya, jadi Ya, dan banyak contoh sebenarnya Viana, toko-toko atau merek-merek perusahaan yang seperti itu ya, yang ternyata tuh tidak bisa menyesuaikan dengan perubahan pada saat pandemi atau pada saat COVID, sehingga akhirnya tidak bisa bertahan sampai dengan sekarang. Dan ternyata Tupperware termasuk salah satu dalam tanda kutip korbannya pandemi ya, karena mereka tidak bisa cepat menyesuaikan dengan kondisi yang ada sekarang, dimana orang-orang tuh akan lebih seneng sebenarnya belanja
online gitu ya, belanja online. Kalaupun misalnya nggak online tuh akan lebih seneng yang banyak promonya, diskon dijual. Iya, bundling Bu, bundling. Iya. Kemudian mungkin yang konsep door to door itu benar-benar bukan sesuatu yang menarik lagi ya kalau dilakukan sekarang. Makanya karena orang sekarang juga udah jarang di rumah ya. Kayak beraktivitas di luar, jadi untuk yang door to door tuh udah nggak terlalu efektif. Iya betul. Bener. Apalagi di kota besar ya, di kota-kota besar kayak Jakarta, biasanya orang aktivitas harian di luar rumah, nyampe rumah udah malam, weekend jalan-jalan keluar gitu ya, jadi memang di rumahnya kayak buat tidur aja. Benar. Jadi tidak, strategi yang seperti itu mungkin sudah tidak efektif lagi untuk digunakan. Nah masalahnya mungkin sekarang selain strateginya sudah tidak efektif, ternyata juga tidak bisa menyesuaikan dengan cepat ya. Betul, adaptasinya agak lama. Mungkin kalau misalnya mereka bisa cepat dengan jual secara online, bisa jadi akan tetap bisa berdiri sampai sekarang ya nggak sih tokonya? Kalau menurut Viana gimana? Kalau menurut saya mungkin bisa, cuman untuk yang kita tahu sekarang ya di platform online atau marketplace kayak Shopee dan lain-lain itu kan banyak mereka tuh harganya ya main turun-turunan, siapa yang lebih murah. Pasti juga konsumen kan ngelihat dari harga juga ya Bu. Kalau misalnya untuk online kayak harga tuh top one lah, terpenting kalau misalnya kita tuh brand kita mau masuk ke platform online. Jadi mungkin Tupperware ini bisa agak susah mungkin ya sesuaiin pricingnya dari si kalau misalnya dia mau masuk platform online kayak marketplace gitu Bu. Iya, karena sekarang tuh kalau misalnya kita lihat di e-commerce atau platform online, banyak juga produk-produk yang kayak plastik gitu, tapi juga maksudnya kedap ya, nggak gampang tumpah yang gitu-gitu kan. Jadi kan hampir sama aja konsepnya kayak Tupperware, tapi dari sisi harga lebih murah. Iya, jauh lebih murah. Itu juga banyak emang masuk produk Cina Bu. Yang kayak bikin si Tupperware ini juga kesusahan untuk banyak banget yang harganya lebih murah, tapi produknya bisa hampir sama bagusnya, kualitasnya kayak Tupperware. Kayak gitu, makanya Tupperware juga mungkin kesusahan untuk itu Bu menurut saya. Nah terus kira-kira menurut Viana apa solusi yang bisa diberikan kalau misalnya Tupperware pengen tetap bisa bertahan di pasar nih, walaupun sekarang sih bilangnya bangkrut ya, tapi kira-kira apa ya yang bisa dilakukan kalau misalnya pengen tetap bisa bertahan di pasar? Menurut Viana seperti apa? Kalau menurut saya sendiri mungkin karena saya Gen Z ya Bu, yang pengennya tuh kalau itu tuh pengen yang ada nilai plusnya gitu, kayak eco-friendly, terus mungkin bisa di microwave dan mungkin lebih ke stylish, jadi modelnya nggak cuman itu aja kotak gitu, kalau enggak tabung ya kan, pengen atau yang ada tumblernya pengennya bentuknya segitiga gitu ya. Aduh emang Gen Z ini luar biasa. Terus apa lagi? Warnanya mungkin lebih ke pastel atau enggak warnanya lebih atau mungkin yang lebih bermotif gitu juga kali ya, nggak polos aja gitu ya. Iya, paling kayak gitu Bu. Berarti dari sisi product developmentnya ya. Terus juga mungkin bisa menyesuaikan dia ya untuk mulai masuk ke online juga gitu. Iya betul. Dan bersaing ke produk-produk yang lain. Ya mungkin dari sisi harga bisa lebih agak ditekan tapi dari sisi produk dikembangkan lagi. Tapi mungkin yang lain yang dia tuh masih kurang gitu Bu. Iya betul. Wah ini pendapat dari Gen Z menarik sekali teman-teman, soulmate gitu ya. Jadi mungkin ini bisa jadi masukan untuk Tupperware. Telat nggak sih kalau kasih masukan sekarang? Tapi kita nggak tahu ya Bu, mungkin bisa jadi jadi kayak produk yang yang tadinya bilang bangkrut tapi ternyata nggak bangkrut gitu. Iya betul. Karena ada beberapa contohnya memang Viana. Jadi kayak ada beberapa toko ya mungkin bisa sebut ya kayak Birds Papa, kemudian S Hardware yang katanya bangkrut tapi ternyata tetap ada lagi karena ternyata ganti manajemen aja. Gitu ya. Nah kita nggak tahu ya apakah Tupperware ini emang beneran bangkrut atau mungkin tadi ya strategi ganti manajemen gitu. Atau mungkin karena mungkin produk lama jadi orang udah mulai lupa karena karena dia kan nggak aktif di media sosial ya Bu, jadi pengen bikin orang-orang tuh
ih Tupperware masih ada gitu Bu, mungkin. Ya, jadi bikin heboh dulu, bikin viral dulu, Betul. tapi ternyata nanti akan ada lagi. Iya, gitu bisa ya. jadi tapi bisa ya, Bu, jadi, ya. bisa Iya. jadi. Ya saya sih berharap masih ada ya. Iya, sedih banget ya Bu ya sebagai iya pecinta nih. Tupperware. Iya bener banget. Karena Tupperware itu sebenarnya kalau dari sisi pengembangan produk tuh lumayan berkembang. Walaupun tentu saja ya akan lebih bagus kalau misalnya ada modifikasi dan seterusnya tadi seperti yang disampaikan sama Viana. Karena terakhir Tupperware itu sempat nggak cuma sekedar produk untuk bekal, untuk kotak nasi, tempat minum, tumbler dan seterusnya. Tapi dia juga sampai modifikasi produknya itu sampai ke panci loh. Oh, Ada loh panci Tupperware. saya baru tahu loh Bu. Dan panci Tupperware ada gitu ya. Jadi sebenarnya dari sisi pengembangan produk lumayan, cuma memang dari sisi harga ya, yang mereka tuh kurang bisa bersaing karena harganya memang relatif mahal. Iya, pricingnya ya. Iya, oke. Yes, terima kasih banyak ya Viana sudah ngobrol-ngobrol bersama dengan saya siang hari Iya, ini. makasih banyak juga Bu. Senang sekali Oke. saya di sini. Iya, menarik sekali obrolan kita pada siang hari ini tentang Tupperware ya. Semoga tadi harapan kita bisa tercapai ya, Iya. Tupperware nggak jadi Kita bangkrut. pecinta Tupperware tuh pengen dong lihat banget Tupperware masih ada lagi Wih, gitu ya, Bu. mantap, mantap, Ya, mantap. harapan kita semua ya Bu ya. Iya benar. Oke, terima kasih ya Viana. Iya, Soulmate, sama-sama, Bu. nantikan konten-konten marketing berikutnya di video-video Med Channel yang lain gitu ya. Kita sama-sama ya. Sampai jumpa Soulmate. Oke. 1, 2, 3. Sampai jumpa Soulmate. Dadah. Dadah.